Is. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat. Aduh, nih kalau ngomongin soal jam sekarang itu udah jam 1:30 pagi. Tidak terasa. Tidak terasa ya, setelah mungkin di video sebelumnya kita nge-explore Radio Malabar. Dan sekarang masih bersama Kang Uhuy, Ronald. Ya. Dan hari ini karena dingin ini dingin pisan dan memang sudah mulai banyak interaksi. Dari tadi nih mau lihat Kang Ule, lihat akhirnya sosok besar di sana ya itulah pokoknya lah ya emang kolam cinta. Kenapa kolam cinta? Karena kalau kita lihat mungkin berdiri bentuknya love. Ya Love, kan? iya. Jadi emang bentuk love supaya indah. Fungsinya untuk salah satunya untuk pendingin tadinya. Buat pendingin ya mungkin mesin-mesin yang ada di radio gitu. Tambah lagi untuk tempat nongkrong para noni, para orang-orang Belanda di sini untuk ya mungkin capek kerja atau naon lah. Tapi kalau energinya sendiri, Energinya kalau yang paling kuat itu ada yang tengah. Itu ada satu sosok noni Belanda itu. Iya. pakai bajunya Bajunya baju noni biasa. cantik. Cantik banget Kang Le. Mau dibawa pulang? Itu memang beliau di sini tinggalnya gitu kan? Enggak. Ya udah lama di sini. Kalau kita lihat flashback, jadi beliau pernah meninggal di sini, meninggalnya di sini, di kolam di sini, dibunuhnya di sini, gitu. Makanya sosoknya masih ada di sini, gitu. Dengan muka marah, Karena mungkin tidak menerima takdir karena meninggalnya dibunuh di situ. Jadi sosok itu seringnya di tengah, terus kadang keliling ke sini dan suka ngeganggu juga sih. Salah satu sosok yang ngeganggu juga di sini. ya memang salah satu ya kalau kita lihat pengalaman-pengalaman orang yang sempat ceritakan di sosial media gitu ketika yang namanya di Danau Cinta itu sering dilihatkan kan sosok-sosok, bahkan kita ada mitos ketika datang ke sini, makanya sekarang jarang kan ada orang camping di daerah sini gitu kan. Iya. Kalau ada orang ngetrek berarti kalau camping kan suka bikin masakan, katel apa diketrek-ketrekin dia nongol, mitosnya begitu bener. Ya, sebenarnya bukan lebih ke noninya itu mah. Mitos itu yang kunti merah. Itu yang lebih mengganggu, yang nggak suka kalau ada yang ngetrok-ngetrok. Beda, bukan. Kalau yang ketrok-ketrok kunti merah itu di sini juga. Dia daerah sini juga sampai daerah sana, sampai jembatan. Tapi sudah ada, mungkin kamu sudah melihat beliau tuh. Udah tadi kebetulan pas kita jalan sini dia ada di jembatan. Di jembatan. Makanya tadi ke Bang Ronald kalau penasaran rasain di sana. Energinya soalnya lumayan. Yang itu yang makanya dia selalu, maksudnya orang yang camping aja sampai kesurupan. Ada yang kesurupan kan gara-gara ya kalau seberita ngetrek ataupun apapun itu. Iya, kesurupan. Dan itu kalau ada yang ngelakuin satu orang, bukan cuma satu orang yang kesurupan. Jadi dikeluarin nih ke satu, pindah ke satu lagi. Saking besar energinya dan saking senangnya ngeganggu. Berarti salah satunya dia nggak suka keramaian. Nggak suka, dia marah gitu. Tadi juga ngelihat kita kesini juga dia udah muka marah gitu. Ada apa gitu kan. Cuman balik lagi ke noni ini ya itu dia sekarang. Ada di sini. Kenapa Kang Ule? Ini dia sosoknya. Jadi kalau yang indigo ya mungkin apakah sama penglihatannya sama saya, yang punya kemampuan juga. Ini nih ada di sini sosoknya. Di depan? Iya ini depan sini sosoknya. Ngajak komunikasi. Aduh, saya kurang ngerti bahasa Belanda. Pada intinya kalau kita ngebaca batinnya gitu ya, dia ibaratnya gini, marah
marahnya setelah dibunuh, jadi jasadnya itu nggak dikuburkan dengan baik. Kalau kita ngebaca batinnya gitu ya, karena bahasanya kurang ngerti. Intinya situ, dia marah, dia merasa dendam karena setelah dibunuh jasadnya nggak dikubur dengan baik. Oke, apakah dibuang ke kolam ini? Nggak di kolam sini, tapi ada di sebelah sana dianya. Ada di sebelah sana. Makanya dia memberikan energi kemarahan itu. Kemarahan, gitu. Itu dibunuhnya oleh orang Belandanya juga. Lebih ke orang kita sih. Indonesia. Pada saat mau memperebutkan tempat ini. Berarti. Gitu. Jadi Kang Ronald kayaknya ada. Kang Ronald kalau mau ngerasain coba ke tengah atau jalan-jalan ini aja. Apa kita berpisah di sini? Banget itu mah, euy. Gitu. Banget, euy. Betul. Ya, mak. Nggak apa-apa. Cobain ntar ke tengah. Ke tengah atau mau Di tengah ada jalan sini. Soalnya energinya juga sekarang lagi lumayan rame nih. Lumayan rame, ada beberapa sosok dan ya itulah. Jadi sahabat di situ tuh kuntinya udah datang. Ini? Ya. Ini. Pakai ini coba. Ya. Nah, di sini. Di atas itu. Ini di sini nih, di bawah. Dia lagi berdiri karena ngeliatin kita karena ngerasa dipanggil. Karena mungkin disebut namanya tadi, ngerasa dipanggil. Tapi bukan sosok Belanda itu. Bukan. Kalau ini yang kunti merah yang suka ngeganggu, bikin orang kesurupan. Jaya. Emang jaya. Energinya gede. Lumayan gede. Lumayan gede. Dia kalau ada tingkatan-tingkatan gitu ya. Kalau kunti-kunti biasa SD, ini mah udah SMP lah. SMP. Jadi energinya lebih. Tapi emang maksudnya kayak ya yang orang yang awam juga kayak setelah dikasih tahu lihat kamu kayaknya nggak hayang ningali ka ditu gitu. Iya pasti. Karena sifatnya mengganggu gini. Sifatnya mengganggu jadi orang ketarik pengen ngelihat ke situ terus supaya apa? Pada saat orang fokus itu kelihatan banget. Ya itulah orang jadi ketakutan kan. Itu yang dia cari gitu. Dan kalau orang udah ketakutan, celah supaya dia bisa masuk kesurupan. Jadi ini juga pelajaran dan tips juga buat sahabat berarti Kang ya. Iya. Biar nggak ada kesurupan atau apa. Berarti kita tuh jangan terlalu fokus atau gimana? Intinya jangan takut sih sebenarnya. Emang takut mah manusiawi. Cuman ya istilahnya gini. Di saat manusia berani, manusia itu mengeluarkan suatu energi di dirinya. Energi keberanian dia. Jadi jin-jin yang mau deket juga bisa kebakar. Makanya pada saat manusia itu berani, nggak ada satupun jin yang bisa deket. Gitu. Itu berarti sahabat ya. Salah satunya faktor orang kesurupan itu. Nah, beda lagi sama yang takut. Jadi energinya itu keredam di dalam, nggak ada penjagaan dirinya, ya udah jin makin mengganggu. Kalau dia lemah ya bisa langsung dimasukin. Gitu. Jadi intinya situ sih sebenarnya jangan takut lah. Makanya ke Kang Mule ya berani lah Kang Mule. Oke, berarti itu Kang ya tipsnya kalau misalnya buat kita semua jangan takut berarti. Jangan takut. Jangan takut intinya mah. Jadi, Tapi Kang Hoy, punten dipotong. sebentar heula. Kang, kalau sosok yang energinya besar itu namanya siapa? Kalau tadi Bisa sempat komunikasi namanya sih Sriningsih. Coba nanti Bang Ronald ke sana bilang ibaratnya sebut aja Sriningsih keluarkan energimu gitu aja. Coba. Supaya lebih merasakan Bang, sensasinya seperti apa. Nah gini. Kelak.
saya sering baca Hmm. di sini camping kalau bisa, terus kalau ada dapat eksis kameranya hidupin dulu sebentar. Oke, ini hidupinnya gimana? Ngerekod nggak? Udah ngerekod itu. Ya Udah udah, sip. Mantap. kan bilang Training sih. good luck. Jadi bilang gitu aja, No. keluarkan energimu gitu. Keluarkan eksistensi. Saya mau kayaknya kan kalau saya ngelihat ada tangga itu, Ya. tangga itu saya. Tangga, kita coba ke sana. Kalian kita mencoba. ke explore ke sana, Kang Ronald kita bisa buat di sini. Ya udah. Siapa? Ya, training sih. Semangat. Kacau. Biar ada nantang sedikit kan, biar dia ngerasain Kang Su. Soalnya dengan disebut gitu terus minta dia energinya kan secara tidak langsung menantang nih, tapi menantang secara halus gitu. Iya. Ya, Kalau ini ke atas mana? ke atas ini juga bisa ke Curug sih sebenarnya. Ini juga masih ada bangunan Ini juga juga. berarti salah satu bangunan dulu ini mah ya? Masih, Tangga bangunan Belanda ini. masih. Dulu ini masih sekitaran, ya? Iya, kemungkinan buat air. Punten, training sih. Bisa buat tunjukin energinya. Nyai training sih. Ya, Hok, saya udah di sini. Dari tadi kan di belakang pohon ini. Ntar. Kita coba matiin lampunya ya. Nyai training sih. Oke, sahabat, kayaknya udah mulai marah. Karena tadi anginnya nggak begitu gede. Setelah saya sebutin namanya, semua pohon yang ini tuh udah mulai gerak semua. Di sini sih. Tadi sih anginnya masih kecil ya.
Tapi pas tadi kita panggil Nyai Srining sih, kenapa sih pohonnya sekarang udah mulai geraknya liar semua gitu. Dan anginnya pun malah tambah gede. Ya, kan? Soalnya dari tadi beliau diem di sini terus. Pas tadi dia di kolam cinta udah mulai ngeliat ngintip-ngintip. Sok atuh, gedein lagi Nyai. Bisa dilihat kan perbedaannya sahabat. Ya, pohonnya sekarang nggak terlalu kenceng banget kayak tadi awal saya coba panggil. Saya minta bilang untuk ditunjukin lagi energinya. Si pohon-pohon ininya malah diem. Kayaknya kita coba lagi untuk lebih dekat. Segini aja. Srining sih bisa tunjukin energinya yang lebih gede. Nah, sekarang beda lagi kan, sahabat? Geraknya udah mulai besar lagi. Bisa lebih gedein lagi, Srining sih. Kurang gede atuh. Bisa lebih gede lagi? Srining sih. Gedein lagi dong. Bukannya nantang ya, cuman saya pengen lihat energinya. Karena bisa lebih besar dari ini kan. Apa saya harusnya ngejauh lagi kayaknya ya. Coba dari jauh. Srining sih. Pohonnya nggak ada yang gerak. Oh, gerak deng. Nyai, cing atuh tiasa energina diagengan deui. Sim kuring hoyong ningal. Endakeun deui weh bae teu nanaon hok. Kayaknya kita coba nggak pakai Nyai ya. Srining sih. Energinya gedein dong. Ayo dong. Nah, jadi sahabat di saat tadi dipanggil pakai kata Nyai untuk nunjukin energinya, beliau nggak mau terlalu ngegerakin pohon ini sih. Tapi pas di saat tadi saya bilang nggak pakai Nyai, dengan hanya bilang Srining sih tunjukin energinya, dia malah gede
untuk ngegoyangin pohon ini, pohon ini, pohon ini. Karena emang beliau lagi ada di sini. Oh, ya. Oh, tuh. Oh, lebih gede tuh. Beda kan gerakan pohon ini sama pohon ini, lebih gede di sini kan. Ini nggak terlalu goyangnya, nggak terlalu goyang, bener-bener goyang. Tapi pohon ini tuh lihat goyangnya lebih gede. Dan dia malah tambah gede lagi dibandingin pohon ini. Dia geraknya nggak terlalu gede segede pohon ini. Ya udah cukup sih. Kalau emang energinya udah dikeluarin semua. Oh, masih belum? Masih pengen nunjukin lagi yang lebih gede ternyata. Ini kecil. Ini pohon yang ini gerakannya kecil. Pohon di sini malah lebih gede untuk dia gerak. Udah. Atas cekap Nyai. Masih keneh. Serining sih. Masih di situ. Bisa lebih kencang. Pohon yang sebelah sini nggak gerak ya. Cuman sini sama sini aja ya. Oh, ini.
sahabat Rollimat, kayaknya kita samperin lagi Kang Ule sama Kang Uhuy. Soalnya beliau udah nunjukin semua energinya. Dibilang marah sih ya mungkin dia marah. Karena tadi kita coba panggil namanya, perbandingannya sih kan tadi udah kelihatan jelas ya. Pohon yang sebelah sana, dia nggak terlalu kencang dibandingin pohon yang ini nih. Yang di belakang saya ini masih kencang dia. Kayaknya dia nggak suka kalau namanya terus dipanggil. Jadi kayaknya Jadi emang sampai atas sih mulai. Iya, kayaknya. Udah mulai di. Oh, lumayan juga dari bawah. Lumayan. Jadi ya itulah. Ini jadi lembahan karena dulunya kan nyambung nih sampai Haroman. Dan disitulah zamannya kerajaan Puntang itu kan di situ. Kalau ngomongin soal kerajaan Puntang nih Kang, kan Iya. berarti besar Kang. Besar. Sampai tadi kan membelah, ada gabung dengan Gunung Haruman. Haruman. Ya. Sejarahnya itu kenapa bisa berdiri kerajaan Puntang? Jadi Apa? kalau yang saya flashback gitu ya, yang saya flashback dulu Maharaja Pajajaran gitu kan mau melakukan semedi di di Curug Siliwangi yang dinamakan sekarang Curug Siliwangi. Pada saat dia semedi dikawal sama beberapa pasukan. Nah, makanya itu pada saat Maharaja semedi, disitulah para pasukannya mendirikan suatu kerajaan. Suatu kerajaan lumayan besar sih kalau yang kelihatan mah, karena hampir nyambung ke daerah Garut gitu. Oke, tapi Kang nih kalau ngomongin soal kerajaan Kangnya, Ya. kalau kita bermain ke Jawa Tengah, Jawa Timur, bekas atau patilasannya itu terlihat ada. Ya. Entah candi lah, Betul. entah apapun. Tapi kalau ngomongin Jawa Barat nih Kang, Ya. tidak ada bekas bentuk bangunan ataupun apapun itu. Nah, kunaon? Ya itulah salah satu yang bikin kerajaan-kerajaan lain juga penasaran, termaksud Raja Thailand Yang di Curug Dago. yang Curug Dago penasaran karena emang Pajajaran sendiri itu tilem. Tilem itu? Jadi seakan-akan ditelan bumi. Jadi mau sampai kapanpun itu nggak akan pernah dapat namanya sedikit pun bekas bentengnya. Betul. Atau apa peninggalannya. Peninggalan kerajaannya Iya. tidak ada. Karena tilem, karena ditutup langsung. Tapi kalau sepenglihatan Kang Uwi sendiri, bentuk kerajaannya ada di sana? Tidak sih? Kerajaannya ada luas. Bentuknya gitu sekarang gitu masih ada atau memang sudah di? Kalau terlihat sampai sekarang itu masih ada sebenarnya, masih ada, malah dia luas sih jangkauannya, bukan cuma ibaratnya bukan cuma di Bandung. Itu malah kalau yang saya lihat luasnya malah sampai Bogor, itu nyambung kerajaan. Kalau kita bilang seandainya Indonesia gitu kan, terbagi lagi ada beberapa kerajaan-kerajaan kecil gitu kan, yang dipimpin oleh raja-raja, ya, Raja Siliwangi dan lain-lain. Presidennya itu Maharaja. Oke, berarti kalau ngomongin soal Maharaja itu, punten Kangnya ini apa bener di atas Prabu Siliwangi itu berarti? Maharaja di atas. Dan abadnya juga udah lebih tua. Karena Maharaja kan ibaratnya raja dari para raja gitu. Ya itulah di sini kalau kita sebut Maharaja ada kemungkinan Prabu Wangi ada, Wawangi ada, itu semua di atas Siliwangi. Itu zamannya beda-beda. Itu mungkin orang cuman kenalnya Prabu Siliwangi. Padahal ada Prabu Wangi, ada Prabu Wawangi. Di atasnya Prabu Siliwangi. Di atasnya Prabu Siliwangi. Gitu. Istilahnya leluhurnya Prabu Siliwangi itu. Kalau saya tahu kan kalau udah Prabu Siliwangi itu Sili Asa, Sili Asu, Sili Asi. Sili Asi. Nah itu
3 itu menyatu di Prabu Siliwangi berarti. Prabu Siliwangi ya itu ibaratnya melengkapi lah. Kalau Wangi dulunya mungkin ibaratnya ya kita cuman sekedar ibaratnya mengharumkan negara lah, mengharumkan suatu kerajaan. Lama Wawangi lebih meluas gitu kan, lebih meluas, memperluas, mengharumkan negara tapi dengan area yang luas gitu. Tambah lagi sekarang Siliwangi ya harus ibaratnya gimana nih supaya bisa lebih dekat sama masyarakat, berarti kan harus saling asih gitu. Beda dengan pemimpin sekarang merenya. Iya. Ayo dulu melihat segala sesuatunya balik di rakyat. Untuk rakyat. Untuk rakyat. Gitu. Tapi kalau sekarang mah kan lebih ke pribadi dulu. Tapi Gitu. dari tadi ketika ngobrol saya ngobrol kamu ini kan dituain tuh. Ya jadi di sini ada sosok gitu ya. Malah yang kalau balik lagi kalau yang indigo atau yang punya kemampuan mungkin sama atau enggak ya wallahu alam gitu, tapi yang saya lihat ini malah dari jauh gitu ya, satu Prabu tapi jauh ini malah ibaratnya dia lebih ke kesemedangan yang di sini saya merinding kan. itu entah apa, nanti saya coba komunikasi gitu ya. Dia hadir di sini tujuannya apa atau mungkin ada yang dia mau sampaikan. Tapi ini juga salah satu raja raja tertua lah di Sumedang. Ini tuh bisa sampai ke sini. Bisa sampai sini, mungkin ada hubungannya dengan sosok yang ada di sini. Tuh. Ada di sini. Ya istilahnya satu sosok Prabu yang pernah di sini gitu. Nanti saya coba komunikasi dulu ya. Oke, Kang Male. Jadi beliau muncul katanya atas perintah dari sosok Maharaja tersebut gitu kan. Jadi kata beliau, sosok Maharaja ini kenapa nggak mau disebut namanya? Karena dia pada zamannya dia nggak mau disebut sama rakyatnya seorang raja, padahal dia raja di atas raja. Dia nggak mau dibedakan sama rakyatnya. Dia menganggap dirinya sama kayak rakyat yang lain, gitu. Makanya dia nggak mau diistimewakan. Intinya di situ. Kalau pangeran yang dari Sumedang tadi, ya, kesini itu berarti. Nah, jadi kata beliau alasannya karena melihat saya
ada darah dari Sumedang, makanya dia mendatangkan orang Sumedang. Ke sini. Satu sosok inilah yang disebut Prabu Taji Malela, karena beliau juga katanya pernah di sini. Oh, apalagi tadi Kang yang dikomunikasikan. Nah, jadi kenapa ini banyak sedikit orang yang tahu tentang pusaka di sini, gitu. Takutnya banyak orang yang datang mau nyabut, mau ngambil pusaka itu, gitu. Seandainya, ya berarti kan menjaga, berarti biar tidak Ya. sampai, berarti ibaratnya pakuna di dia berarti. Pakunya di sini. Kalau seandainya pusaka itu diambil, pertama orang bakal ibaratnya Ada kemungkinan. melenceng. Oh. Melenceng karena kekuatannya sangat dahsyat. Terus kalau pusaka ini dicabut akan terjadi suatu bencana di sini. Makanya sangat dirahasiakan gitu. Dan dijaganya bukan cuma 1-2 sosok seperti yang kita lihat tadi kan. Betul. Dan makanya di sini dibuat dulunya suatu kerajaan. Tujuannya untuk menjaga itu juga. Gitu. Ya mungkin kalau sekarang bisa dibilang paku buminya mungkin ya. Pesan beliau kalau kita mau mengungkap jangan asal mengungkap, karena takutnya salah ucap masalah pusaka itu bisa bahaya. Gitu sih Biarkan intinya. itu menjaga sekitar sini dan mungkin Iya. Jawa Barat berarti Kang ya. Intinya itu. Kita kemana lagi? Bawah. Kita ke bawah mungkin Bang ketemu Bang Ronald, kita Sudah. tanya. Jadi pesannya itu ibaratnya gini lah, kalau kita sebagai pemimpin jangan menganggap kita lebih dari yang lain gitu kan. Jadi kita harus bisa berbaur sama masyarakat yang lain juga gitu. Ya satu contoh kalau di negara kita mah udah dilakukan sama Soekarno. Dia seorang presiden, tapi dia nggak terlalu menampakkan seorang presiden. Dia mau berbaur sama siapa aja gitu. Intinya berarti itu tadi Maharaja tapi tidak mau disebut siapa namanya. Ya. Benar kan? Berarti ya kalau kita lihat pemimpin sekarang sebenarnya harusnya saya bukan pemimpin gitu kan. Iya, Ya, enak itu. kan. Ya pemimpin ya pemimpin ya, Ya. kan, ya. Kenapa nggak mau disebut juga namanya? Mungkin dia nggak mau terlalu diagungkan. Nyambung berarti Kang. Jeung anu video pertama ketika saya ngobrol jeung mau tong Iya. adigung. Intinya kan itu. Pesan dari sana itu dia menyampaikan pesan Tong juga gede dari hulu. sini, kan. Berarti nyambungnya. Nyambung. Intinya kan situ. Ibaratnya ya kalau kita jadi pemimpin mah ya udah berbaur. Jangan ada skat gitu. Kebanyakan sekarang pemimpin ada skat-skat. Nah, ya itu dia. Ya pesan ini jadi sahabat memang di video sebelumnya sempat Kang Uwe ngasih tahu Ule untuk bertemu dengan sosok mau cek Kang Uwe. Ya kan selimpat tong adigung itu memang ibaratnya naon, saya sendiri Kang ya. Ya. Nu ngobrol jeung temen tara pernah ngomong nu ngaranna adigung. Bet aya tadi ngomong adigung. Adigung. Nyambung jeung nu ieu sebagai pemimpin jangan pernah adigung berarti gede hulu. Gede hulu. Gitu. Tujuannya mah eta berarti Eta sebenarnya. tujuannya. mah. Cuman kan saya teu apal naon adigung teh sugan ka urang ya berarti bercermin kepada diri sendiri Kang ya. Nah, eta. Mungkin tadi cuman Cuma sebagai sekalibat, Eh. sekarang lebih dijelasin. Oh iya itu. Tujuannya itu. Nah, itu udah ada Kang Oh. Ronald ikan cicing. Nah, cicing diuk kieu teh. Aduh. Teu naon euy. Teu naon euy. Aya naon atuh Jang? Baterai ngedadak Baterai habis. Ngedadak. Ngedadak habis. Nah gitu gimana ceritanya? Gara-gara tadi Kang Uhuy kan bilang suruh manggil Serining sih. Dan ngaruh pisan gening kanu kamera, untung nggak rusak kameranya. Untung atuh. Ya untung kameranya nggak rusak. Emang tadi berapa persen lagi, Dik? Tadi berapa persen lagi ya? Masih 20-an sih. 20 lebih. 20? Harusnya berapa menit? Ya 20 bisa setengah jam lah ya. Harusnya.
kurang lebih setengah jam kan. Ngaberebet dong. Abis langsung di satu titik. Iya. Nah kumaha eta teh? Ya disuruh manggil srining sih. Terus Pertamanya nyobain make srining sih. Cing atau energinya mana? oh halus. Wah gening sopan kene. Nyobaan heula make nyai. Energina cing atuh. Pertama halus pisan gitu eta. Yang geus lahnya Aya naon? bukan ya si pohon rada geraknya masih stabil. Cobaan lah dengan nada yang rada tinggi. Srining sih nggak sakit, tuh energi teh. Lah nah jadi undak kabeh gini. Makanya pas langsung kata Kang Andika baterai habis. Langsung gitu teh. Ya udahlah nggak sih, udah nggak akan bener kalau udah baterai habis daripada kamera rusak mah. Emang berarti kalau jigat gitu tuh nyedot energi ya kan? Emang nyedot energi di saat mereka marah, nyedot energi di sinilah. Saya mah cuma ngasih satu pelajaran. Di saat kita menantang, ya itulah efeknya. Bukan cuma ke diri kita, tapi ke barang-barang juga bisa rusak. Jadi ya ini mah cuma untuk Pelajaran. suatu perbandingan atau pelajaran juga kan. Di saat kita baik-baik kan aman-aman aja kamera, iya, gitu kan. Tapi makanya coba sebutin namanya, minta energinya lebih besar. Nah hasil seperti itu. Makanya kemanapun kita explore, jangan ada niat nantang. Itu berarti benar. Seberani-beraninya kita jangan sampai nantang gitu. Memang kita nggak boleh takut. Nggak boleh tapi takut. bukan sombong. Tong adigung, gitu berarti nyekelnya. Intinya situ. Tuh adigung sih. Ada kaitannya semua. Naon dulu. Sira aing lieur. Jadi emang Sira aing lieur ayeuna. Gara-gara ieu bener. Enggak ini jadi juga. bukan cuman baterai yang kesedot, tapi energi. Ya emang kerasa capek juga Kang sih. Donald sama Kang Dika juga kesedot. Makanya Salah satunya. kelihatan lebih lesu mukanya. Berarti kalau boleh dibilang sosok beliau negatif. 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 Karena emang dari awal beliau kan suka mengganggu. Gitu, energinya negatif. Nah, kalau pusing Pusing, energinya kesedot. Gitu kan. Sekarang sejago-jagonya orang, tapi kalau ibaratnya nantang kayak gitu niatnya nggak bener, ya tetap kalah. Ingat aja di atas langit masih ada langit. Jadi jangan sombong gitu intinya kan. Kan kebanyakan gini nih orang. Kadang cuman kunti inilah gitu kan. Ya gimana kalau Allah tambah kekuatannya, walaupun cuman kunti tapi bisa ngalahin gitu kan. Kekuatan kita dikunci sama Allah. Iya. Benar. Makanya jangan sampai punya kekuatan apa juga, jangan sampai sombong. Jangan meremehkan. Iya itu. Benar. Kalian enak seserian, ya saya pusing lieur capek. Matos mau sareng Prabu Tajimalela tadi gitu. Capek. Gimana? Masih mau ke atas? Masih mau ke atas? Sendiri aja kalau ke atas. Iya. Akunya capek. Capek pisan. Jadi sahabat, ya itulah perjalanan kita di Gunung Puntang berarti Kang ya.